Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila dengan NPM 1922077027. Saya dari program studi kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya mengambil tugas yaitu mata kuliah komunikasi efektif dalam praktik kebidanan, konseling terhadap ibu hamil trimester 3 dengan keluhan terhadap suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mari silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Iya, Ibu, silakan diminum minuman. Ibu, saya tutup tiranya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Ella yang berjaga di PNB ini. Ini dan saudari siapa? Ibu Elisa. Oh, Bu Elisa ya. Baik Ibu, saya panggil Bu Elis ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah pernah konseling di sini? Belum pernah. Belum pernah ya Bu ya? Belum pernah. Baik Ibu, usianya berapa Bu? 26 tahun. 26 tahun. Alamat tempat tinggal Ibu sekarang di mana Bu? Di Taman Tirto, Sian Bantul. Taman Tirto, Kasihan Bantul ya. Baik Bu Elis, ada keluhan apa atau ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bercerita, barangkali Ibu bisa memberi saya solusi atau membantu saya. Iya Bu, di sini Ibu tidak perlu khawatir karena saya menerapkan beberapa asas dalam konseling, di mana salah satu asasnya yaitu untuk kerahasiaan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir akan rahasia Ibu. Saya akan tidak akan mengumbarnya kepada siapapun. Alhamdulillah, iya Bu, saya percaya dengan Ibu Ella. Saya merasa senang bisa bercerita kepada orang yang tepat Bu. Jadi begini Bu, saya tidak tahu harus bagaimana. Rumah saya cukup jauh dari sini. Dalam keadaan hamil 7 bulan, berat rasanya saya harus pergi ke bidan sendiri. Suami saya seperti tidak peduli, sulit sekali diminta untuk mengantar. Selalu ada saja alasannya. Sudah sering saya mengeluh, tapi tidak juga berubah. Sebagai istri, saya ingin diperhatikan. Dia memang sering tidak mendengarkan kata-kata saya. Suami saya sepertinya hanya takut kepada ibunya. Menurut Bu Bidan, apa yang harus saya lakukan? Informasi yang sudah Ibu berikan, yang saya anggap bahwa suami Ibu itu memang tidak mau menghantarkan Ibu ke sini ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu sudah menikah berapa lama Bu? Kurang lebih hampir 2 tahun Mbak. Hampir 2 tahun ya. Apakah suami Ibu lelaki karir sehingga tidak terlalu peduli kepada Ibu? Iya Bu, benar. Suami saya karir. Oh baik Ibu, apakah suami Ibu sering lembur atau banyak kesibukan sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk mengantarkan Ibu periksa? Emang terkadang sibuk Bu, tapi masih banyak waktu luangnya di rumah. Oh, jadi masih banyak waktu luangnya ya Bu ya. Baik Ibu kan sekarang sudah memasuki trimester ketiga ya. Apakah suami Ibu tidak mau menghantarkan Ibu untuk periksa ini sudah terjadi sejak awal kehamilan trimester pertama atau baru-baru sekarang Bu? Tidak Bu, waktu saya hamil trimester pertama itu suami saya masih mau menghantarkan saya untuk periksa kandungan dan juga posyandu. Oh, jadi begitu ya Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah menanyakan kepada suami Ibu kenapa dia bisa berubah seperti itu Bu? Sudah Bu, tapi banyak sekali alasannya. Oh, banyak sekali alasannya Bu. Oh, seperti itu. Sebelumnya Ibu sudah membicarakan masalah ini kepada ibu mertua Ibu, kan ibu mertua Ibu tuh selalu didengar oleh suami Ibu. Apakah Ibu sudah membicarakannya kepada ibu mertua? Belum Bu. Belum ya? Baik Ibu, jadi seperti ini sebaiknya Ibu membicarakan hal ini kepada suami Ibu baik-baik. Kemudian Ibu membicarakan hal ini kepada mertua Ibu, kan mertua Ibu lebih didengar oleh suami Ibu. Siapa tahu dengan mertua Ibu bilang kepada suami Ibu lebih mengerti Ibu dan mau menghantarkan Ibu
Selain itu, ibu harus menjelaskan kepada suami ibu kan bahwasannya ibu sekarang kan sudah di trimester 3 ya bu ya, sudah 7 bulan. Usahakan suaminya itu selalu dekat dengan ibu untuk ikut serta merasakan gerak-gerakan pada janin ibu. Nah, di sini selain itu suami ibu juga bisa mengetahui apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada kehamilan ibu sekarang kan. Apalagi ibu kan kesini naik kendaraan umum ya bu ya, itu kan sangat berbahaya. Lebih baik ibu dihantarkan oleh keluarga atau suami ibu, takutnya di jalan kan kita tidak tahu akan ada masalah apa ya, seperti itu ibu. Jadi ibu sebaiknya berbicara dulu kepada suami, siapa tahu suami sudah mau mendengarkan dan dulu pada ibu mau menghantarkan ibu, itu sangat baik ibu. Sebelumnya ibu harus berbicara dulu pada suami, lalu berbicara kepada ibu mertuanya ya, seperti itu. Dengan ibu menjelaskan apa yang harus dilakukan suami ibu atau apapun itu, insya Allah suami ibu bisa lulu mau menghantarkan ya bu ya. Baik ibu, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Insya Allah nanti saya coba bicara pada suami saya agar kedepannya mau mengantar saya. Ya ibu, semoga suaminya mau mendengarkan ibu ya bu ya. Terima kasih ibu sangat mau menceritakan masalahmu pada saya. Saya akan menjaga rahasia ibu. Baik ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi atau belum jelas? Insya Allah sudah tidak ada bu. Sudah cukup ya ibu ya. Iya, makasih ya ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam ibu. Terima kasih ya ibu. Hati-hati di jalan. Iya. Udah bang. Empati dan komunikasi merupakan suatu perasaan atau pemahaman dan penerimaan bidan terhadap perasaan yang dialami oleh klien dan kemampuan dalam merasakan dunia pribadi klien. Empati merupakan sesuatu yang jujur, sensitif, dan tidak dibuat-buat atau objektif karena berdasarkan atas apa yang dialami oleh orang lain. Empati lebih cenderung bergantung pada pengalaman, keseragaman, kesamaan pengalaman akan memudahkan bidan dalam melayani klien. Nah, melayani itu seperti apa? Misalnya dalam kasus ini ibu hamil, suaminya kurang perhatian atau kurang peduli terhadap klien, maka kita juga bisa merasakan bagaimana sih perasaan ibu hamil tersebut. Nah, itu bisa juga terjadi karena pengalaman kita. Jadi kita jika kita punya pengalaman seperti itu, maka kita juga akan lebih simpati atau empati pada ibu tersebut. Nah, dengan empati, bidan akan menjadi lebih sensitif dan ikhlas. Seperti pada video tersebut, bidan memahami betul perasaan klien dan ikut prihatin dalam keadaan hamil trimester 3 harus pergi memeriksakan kandungannya sendirian, padahal suaminya sedang tidak ada kesibukan ataupun pekerjaan lainnya. Seharusnya suami ikut serta dalam kehamilan seorang istri agar mereka tahu perkembangan janin istrinya dan bisa merasakan gerakan-gerakan janinnya, bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh istrinya atau yang diinginkan oleh istrinya. Kemudian kebutuhan itu bisa berupa seperti kasih sayang, perhatian, dan juga untuk mengerti atau mengetahui apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada istrinya, serta ikut serta dalam proses menuju persalinan atau kelahiran anaknya. Jadi diharapkan kepada suami lebih perhatian terhadap istrinya, apalagi istri sedang dalam keadaan hamil, dan dalam kasus ini ibu hamil tersebut sudah menuju dalam tahap persalinan, di mana kehamilannya merupakan kehamilan trimester 3, usianya 7 bulan.
Terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudari yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kasus atau masalah seperti ini, sebaiknya Anda berbicara terlebih dahulu kepada suami, berbicara dengan baik-baik apa yang diinginkan oleh istri, dan membicarakan hal tersebut dengan orang terdekat suami ataupun orang-orang yang lebih mau didengarkan oleh suami. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.